Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan stambuk A22120052 dengan mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan yang terakhir ada sistem ekskresi. Yang pertama yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan biasa disebut juga dengan respirasi, yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Jadi, ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Adapun organ-organ dan bagian-bagian sistem pernapasan pada manusia yaitu yang pertama ada rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua, ada faring atau tenggorokan. Tenggorokan memiliki 2 cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan, yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Yang ketiga ada trakea atau batang tenggorokan yang merupakan organ yang berbentuk pipa dan terletak di bagian leher dan rongga dada. Yang keempat laring atau pangkal tenggorokan merupakan organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawal. Yang kelima ada bronkus atau cabang batang tenggorokan yang fungsinya untuk menyediakan jalan untuk ke udara yang ingin masuk dan keluar dari bronkus dan menuju paru-paru. Dan yang terakhir ada pulmo atau paru-paru. Fungsinya sebagai tempat pertukaran gas dalam tubuh manusia. Selanjutnya cara memelihara organ pernapasan manusia. Sebagai manusia yang ingin sehat sepanjang umurnya, tentunya harus tetap menjaga kesehatan organ-organ tubuh. Begitupun juga pada organ-organ pernapasan. Yang pertama, kita perlu menghindari merokok. Yang kedua, berolahraga. Yang ketiga, hindari paparan polusi. Dan yang terakhir, menghindari infeksi. Yang kedua ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan, dan makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimiawi. Sistem pencernaan berfungsi untuk memisahkan dan membuang sisa makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Selanjutnya organ-organ sistem pencernaan. Yang pertama mulut. Mulut merupakan pintu gerbang menuju sistem pencernaan. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Dalam kerongkongan ini juga terdapat gerak peristaltik yang membantu makanan turun menuju lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, dengan bantuan enzim dan asam, lambung memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil. Selama proses ini, lambung akan bergerak secara refleks untuk mencampur makanan dengan asam dan enzim. Yang keempat, usus halus. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan dari tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Yang kelima, usus besar. Di dalam usus besar, fases didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke rektum. Jadi, gerakan peristaltik tidak hanya ada di tenggorokan saja. Nah, yang terakhir yaitu anus. Sebelum dibuang lewat anus,
Fases ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila fases sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Adapun cara-cara memelihara organ-organ pencernaan. Yang pertama, mengonsumsi makanan alami untuk melindungi lambung. Yang kedua, mengonsumsi banyak serat makanan untuk menyehatkan usus. Yang ketiga, mengonsumsi probiotik untuk melancarkan pencernaan. Dan yang terakhir, berhati-hati dalam mengonsumsi obat. Materi yang terakhir yaitu sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan sistem pembuangan zat-zat yang sudah tidak berguna lagi yang ada di tubuh makhluk hidup. Di dalam sistem ekskresi terdapat yang pertama kulit. Jadi, kulit sebagai alat ekskresi mengeluarkan lemak dan keringat. Yang mengeluarkan lemak dan keringat itu mengandung air, garam, urea, serta ion-ion seperti Na+. Di dalam kulit terdapat lapisan. Yang pertama epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit, dan dermis merupakan lapisan yang berada di bawah lapisan epidermis. Yang kedua ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan dari respirasi. Yang ketiga ada hati. Hati berperan untuk membuang urea, pigmen, empedu, dan racun. Sistem ekskresi hati berfungsi memilih zat-zat mana saja yang masih berguna bagi tubuh yang harus dibuang dan harus diolah lagi. Yang terakhir ada ginjal. Ginjal berfungsi menyaring zat-zat sisa metabolisme dalam darah, terutama dari hati. Ginjal juga berfungsi mengelola zat-zat beracun tersebut menjadi cairan bernama urin. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal. Selanjutnya, cara memelihara organ ekskresi. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga sistem ekskresi agar tetap sehat. Yang pertama, dengan mengonsumsi air putih yang cukup. Yang kedua, mengatur pola makan. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, rajin berolahraga. Dan yang terakhir, tidak merokok dan tidak minum alkohol. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem ekskresi. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.